Ya pemirsa, kita kembali lagi dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Dahlan Iskan. Tentu saja Anda juga baru saja menyaksikan mengenai kanker hati. Ini adalah kanker yang sangat mengerikan sekali ya. Dan kita langsung bertanya kepada salah satu yang pernah mengalaminya. Maaf nih Pak, sebelumnya mungkin saya akan mengembalikan rasa yang beberapa tahun yang lalu pada saat Bapak divonis terkena kanker hati. Seperti apa sebenarnya perasaan itu? Ya waktu itu tentu kanker hati ya. Dan ditemukan kankernya itu sudah 3, yang satu itu sudah 6 cm, yang satu 4 cm, yang satu 2 cm. Kemudian diberitahu bahwa masih ratusan lagi kanker-kanker yang masih kecil. Berarti ini nggak ada jalan lain. Nah, tapi yang saya merasa bersyukur dan beruntung bahwa kanker itu belum menyebar, masih di dalam hati saja gitu. Nah, karena itu dokter menganjurkan tidak banyak pilihan ini Pak, ini harus ditransplant. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak Bapak menurut teknis 6 bulan lagi meninggal. Tetapi kalau transplant ya kita tidak jamin bahwa berhasil, tapi siapa tahu dokter bilang begitu. Nah dengan demikian maka pilihannya jelas. Pilihannya kalau tidak transplant pasti mati secara teknis. Kalau transplant mungkin mati mungkin tidak. Nah saya pilih yang transplant itu, siapa tahu tidak mati. Bapak berusaha dengan tadi itu. Tanya apakah saya istikharah atau tidak. Saya begini, Tuhan kan berkali-kali mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak pakai akal, sehingga karena Tuhan sering mengatakan afala ta'qilun, maka saya menggunakan akal sehat saya, karena menurut akal sehat bahwa kalau tidak dilakukan mati, kalau dilakukan mungkin mati mungkin tidak, siapa tahu tidak. Itu adalah salah satu usaha yang Bapak lakukan. Keputusan yang paling tepat. Iya, tapi keluhannya seperti apa Pak? Sebelum Bapak divonis, kenapa Bapak akhirnya? Ya, saya muntah darah. Beruntung sekali bahwa muntah darahnya tertolong, karena biasanya kalau muntah darah itu terus langsung meninggal. Saya muntah darah, kaki saya sebetulnya sudah agak lama bengkak, tapi waktu itu saya tidak pernah merasakan bahwa ini karena sakit. Saya pikir ya karena berdiri terlalu lama saja ini bengkak begitu, sehingga kalau dipencet begitu itu pepaya Pak ya? Iya, pepaya begitu. Nah kemudian ya selalu kelelahan, kemudian wajah saya sudah ya meskipun sekarang hitam, tetapi lebih hitam dari ini, sehingga itu ternyata sebetulnya tanda-tanda kanker hati yang saya tidak terlalu hiraukan. Tapi waktu itu badan Pak cepat lelah ya? Ya cepat lelah. Tenaga nggak punya. Dan tidak pernah keringetan. Iya benar Pak. Jadi misalnya habis kerja keras itu nggak pernah keringetan. Terus hati Pak keras waktu itu Pak ya? Saya tidak tahu, ternyata begitu. Apakah perut membengkak waktu itu? Belum. Saya tidak termasuk yang belum sampai tahap itu, tetapi sudah muntah darah lebih dulu. Biasanya perut besar dulu, baru muntah darah. Iya betul sekali. Pak Haji memang seperti itu ya? Iya, itu beliau untung cepat ya. Itu semuanya kembali kepada urusan yang kuasa yang mesti ya. Kalau kita kembali di dalam Al-Quran, hadis mengatakan likuli da'in dawaun Pak. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Mungkin beliau harus dioperasi, harus diangkat. Insya Allah sampai sekarang masih sehat beliau dan panjang umur dan berguna untuk bangsa dan negara ini. Seperti beliau ini Desti, kalau dapat seperti beliau ini, bangsa kita ini harmonis hidup kita mungkin bagus ya, bangsa kita ini. Jadi penyakit kanker hati ini kalau kita pelajari, pengalaman Pak Haji sudah 28 tahun, memang belum ada obat secara kemikal ya. Paling-paling dicangkok apa kata beliau tadi. Ada Om Pak Haji yang gagal ginjal yang dicangkok juga dulu. Waktu itu Pak Haji umur 15 tahun. Aku berhasil juga dicangkok. Tapi akhirnya beliau meninggal dunia juga.